Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai ke materinya ya. Oh ya, ini terus saya kasih cahaya. Nah, oke. Untuk materi untuk materi tentang listrik dinamis ya. Listrik dinamis. Dinamis ini kan memiliki arti bergerak. Jadi listrik yang bergerak. Kenapa kok bisa bergerak? Karena ingat ya, di dalam inti, kalau kita ngomong atom, atom itu terdiri dari inti, dan di dalam inti itu ada neutron sama proton. Kemudian ada yang mengelilingi inti yang disebut elektron. Nah, elektron itu bisa berpindah posisi. Jadi bisa mengalir. Nah, aliran elektronnya itu yang menyebabkan arus. Misalkan gini, air ya. Air kalau di kolam, yang misalkan kolamnya itu tenang gitu ya, itu kan nggak ada arus, meskipun itu ada airnya. Tapi ketika air itu ada di sungai dan airnya itu bergerak, maka timbullah yang namanya arus. Arus apa? Arus sungai, arus air. Begitu juga dengan ini. Nah, di listrik dinamis ini ada arus, namanya arus listrik. Arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak. Nah, bergerak kita bandingkan dengan tiap satuan waktu. Biasanya arus listrik ini kan disimbolkan I. Nah, kalau kalimatnya ini kita ubah ke dalam kalimat matematika, muatan itu kan Ki. Kita tulis Ki kecil aja ya. Terus di sini tiap satuan waktu, berarti ini I sama dengan Q per T. Oke, ini adalah muatan listrik. Ini saya kasih keterangan ya, meskipun bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ya, tapi biar membangun pengetahuan kita itu dibangun lagi. I adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Ini kalau kita hubungkan dengan besaran, arus listrik itu masuk di besaran pokok. Satuannya ampere ya. Kemudian Q adalah muatan listrik. Satuannya kita pakai kolom. Kemudian T adalah waktu. Satuannya untuk SI-nya adalah sekon. Nah, kalau kita mengajarkan ya, kalau saya mengajarkan itu dari awal begini kepada siswa itu. Terus yang kedua, saya ajarin, yang kedua itu saya ajarin hambatan. Hambatan listrik. Mengapa harus ada hambatan listrik? Ingat, di sini kan ada arus listrik ya. Arus listrik itu kan mengalir. Kalau misalkan mengalirnya itu deras, nah kalau ada sumber arus listriknya itu misalkan ya cuman 10 volt gitu ya, 10 volt. Tapi ketika mengalirnya itu deras tanpa hambatan, maka sumber tegangannya itu akan cepat habis. Makanya dikasih hambatan. Hambatan listrik itu dibuat dari bahan konduktor. Misalkan kita punya sebuah konduktor ya, misalkan kawat gitu ya. Ini kita potong. Nah, ketika kita potong, kita ambil potongannya ini, terus kita ukur. Oh, ternyata panjangnya L. Nah, begitu ya. Nah, yang ini
Ini luas penampang nih yang saya arsir. Luas penampangnya A. Kalau ada muatan sebesar I gitu ya, I, mengalir dari kiri ke kanan. Nah, logikanya ini, dari kiri ke kanan, maka untuk hambatan di dalam kawat tersebut, logikanya begini. Bagaimana hubungan antara hambatan sama panjang? Kan kalau semakin panjang, semakin banyak hambatan. Kalau semakin pendek, semakin sedikit hambatan. Begitu. Semakin panjang sekali, oh berarti hambatannya semakin banyak atau semakin besar. Makanya hambatan listrik terhadap L itu sebanding. Nah, bagaimana untuk kalau dihubungkan dengan luas penampang? Nah, ini ibaratnya itu lebarnya. Kalau semakin lebar kan hambatannya kecil. Kalau semakin kecil, semakin sempit ya jalannya itu, maka itu hambatannya semakin besar. Jadi hambatan dengan luas penampangnya ini berbanding terbalik. Nah, nulisnya itu begini. Maka R itu sama dengan L per. Nah, tapi ingat, ini kan meter dimensinya ya, satuannya ya. Kemudian ini satuannya meter persegi. Sedangkan R hambatan itu satuannya harus ohm. Makanya di sini harus ada konstanta. Konstantanya kita sebut hambat jenis. Ya. Nah, apakah ini maaf, lebih tepatnya itu hambat jenis ya. Karena apa? Karena setiap kawat itu memiliki hambatan dalam yang beda-beda. Makanya kita sebut ini bukan konstanta ya, tapi hambat jenis. Oke, ini saya giniin dulu ya, kita bingkai dulu, kemudian saya kasih keterangan. Untuk R adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. Simbolnya begini. Atau ditulis OHM, ohm ya. Ini hambat jenis. Satuannya itu ohm meter. Kemudian L adalah panjang dari kawat. Satuannya meter. Untuk A adalah luas penampang. Luas penampang ya. Biasanya kawat itu kan luas penampangnya bentuknya lingkaran. Makanya nanti ada soal kok ada R-nya. Oh berarti nanti harus dicari dulu luas penampangnya berapa. Atau bisa juga kalau kawat satu dengan kawat 2, R1, R2 itu nanti bisa pakai perbandingan. Jadi luas penampangnya di sini yang paling sering adalah luas penampang berbentuk lingkaran karena kan kawat itu seperti ini luas bidangnya. Selanjutnya untuk setelah hambatan listrik, hambatan itu ya secara gambar itu digambarkan seperti ini. Nah, atau bisa juga begini, kotak gini ya. Kenapa ini kok kotak? Ingat ya, ada namanya hambatan, namanya di resistor ada garis-garisnya ya, ada warna-warnanya itu ya. Jadi bisa juga seperti ini atau seperti ini. Tapi yang paling sering itu yang ini, gambarnya, berhambatan. Nah, untuk rangkaian hambatannya ini, rangkaian hambatan ini bisa disusun secara seri maupun paralel. Oke ya. Kenapa sih kok disebut seri? Apakah seri itu imbang? Bukan ya. Seri itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Series. Series ya. Artinya itu berderet. Berderet. Kayak gerbong kereta api itu, berderet. Tapi kalau paralel itu artinya berjajar. Jadi dari bahasa Inggris ini, berjajar. Makanya ada jajar genjang. Jajar genjang di bahasa Inggris itu namanya paralelogram. Berjajar ya. Nah, paralel.
Ini nulisnya itu paralel, bukan paralel. Apalagi paraler, bukan ya. Paralel yang benar itu. Nah, untuk seri dulu ya, seri seperti ini. Nah, ini seri, misalkan kita punya 3 hambatan. Hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, ingin kita ukur hambatannya. Kesemuanya pengen kita ukur. Cara ngukurnya, ini harus paling kiri dengan sampai ke paling kanan. Jadi ini sampai sini. Kalau ingin ngukur R1, R2, R3. Jadi begini, pakai ohmmeter. Nah, tapi kalau misalkan cuma begini, ya berarti yang terukur tuh R1 sama R2. Nah, kalau cuma begini, berarti kita ngukur R1 aja, itu ya. Jadi tergantung kita itu cara mengukurnya. Nah, kalau diukur dari A sampai B, berarti hambatan totalnya, sekarang kita simbolkan RT aja ya, R total, R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau untuk paralel, paralel ya, ini karena kan berjajar ya. Nah, jadi begini. Kalau kita tahu apa namanya, misalkan ibu-ibu ini yang suka beli ikan ya, pindang namanya, ikan pindang ya. Ya, ikan pindang kan dibuat berjajar begini ya. Misalkan ini R1, ini R2, ini R3. Nah, cara menghitungnya kita pakai 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kalau misalkan bertanya, loh kenapa kok awalnya itu begini? Nah, kenapa rumusnya seri itu begini, yang paralel itu begini? Ya, itu ceritanya dari hukum Ohm sebenarnya. Ini dari hukum Ohm ya. Nanti kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu nanya kenapa rumusnya itu seperti ini dan seperti ini, ya saya akan jawab. Tapi kalau misalkan ya udahlah, misalkan terima saja, ya udah begini aja ya. Nah, untuk rangkaian seri ini yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu harus pahami ketika arus mengalir dari A menuju ke B, ya arusnya mengalir dari A ke B. Nanti R1 kebagian arus, R2 kebagian arus, R3 kebagian arus yang nilainya sama. Makanya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau sama dengan I ketika mereka disusun secara atau ditotal atau dijadiin satu menjadi RT. Nah, makanya saya tulis I1, I2, I3, IT. Tapi kalau untuk yang paralel itu enggak. Yang sama adalah V-nya. V1, karena V itu kan ngukurnya begini. Ya, menjepit dua kaki antar hambatan ini. Nah, menjepit begini. Berarti R1 terukur V1, R2 terukur V2, R3 terukur V3. Tapi nilainya sama. Karena apa? Posisinya sama begini. Alat ukurnya itu. Untuk mengukur R1, R2, R3, V-nya itu. Makanya V1 sama dengan V2, sama dengan V3. Atau sama dengan V ketika mereka disusun atau dijadiin satu menjadi RT. Makanya saya tulis VT. Gini. Nah, kalau untuk V-nya bagaimana? Nah, kalau V-nya misalkan ini V1, V2, V3. Kalau pengen mencari V totalnya berarti V totalnya sama dengan ini V1 ditambah V2 ditambah V3. Kalau ini sebenarnya dari hukum Kirchhoff pertama. IT ya, I total misalkan ini I total masuk, maka I totalnya itu terbagi ke R1, R2, R3. Jadi I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I total. Gitu untuk rangkaian paralel. Oke, nah saya lanjut ke yang selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm.
Hukum Ohm. Nah, kalau saya ngajarkan ke siswa itu Ohm Fir. Ya, gitu ya. Ohm Fir. Saya gambarkan dulu untuk rangkaian sederhananya. Rangkaian sederhana untuk hukum Ohm. Misalkan ini hambatan R. Ini tegangannya itu V. Kemudian ini ada arus mengalir kan dari kutub positif menuju kutub negatif. Arusnya I. Nah, I-nya yang terukur, arus yang terukur ini sebanding dengan tegangannya. Dan berbanding terbalik dengan hambatan. Logikanya memang seperti ini. Ini sangat logis sekali. Tegangannya besar ya harusnya besar. Tegangan kecil harusnya kecil. Gitu ya. Kalau untuk hambatan, nah hambatan maka akan berbanding terbalik. Coba hambatannya besar banget. Oh berarti harusnya kecil banget. Tapi kalau hambatannya kecil banget maka harusnya sangat besar. Makanya I sama R berbanding terbalik. Nah, ini bisa kita gabung jadi satu. I sama dengan V per R. Atau V sama dengan I kali R. Begitu. Makanya saya ngajarin ke siswa itu enak. Cara ngafalin hukum Ohm. Fir gitu aja. V-nya adalah tegangan listrik atau beda potensial. Satuannya volt. Disingkat V. I adalah kuat arus. Satuannya ampere, singkat A. Untuk R adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. Bisa ditulis seperti ini. Ini untuk yang hukum ohm. Yang penting Bapak, Ibu-ibu paham maksudnya. Hukum ohm itu begini. Apa namanya? Simpelnya ya Fir saja ya. Terus, nah ini masuk di hukum yang lumayan rumit, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini terbagi jadi dua ya. Untuk hukum ke-1 sudah saya singgung tadi. Hukum ke-1 ini ngomongin jumlah arus yang masuk ya. Jumlah arus yang masuk dalam percabangan ya akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan itu. Nah, simpelnya begini ya. Simpel sekali. I masuk sama dengan I keluar. Jumlahnya. Ya, kalau misalkan kita punya rangkaian begini ya. Kayak begini. Oh, ini gini aja. Nggak tahu kalau di sini ada hambatannya. Ya. Nah, begini misalkan. Oh, ini ada arus. Misalkan I1. Ini ada I2. Ini I3. Ini I4. Ini I5. Nah, ini kan percabangan ini ya. Ini ada 5, berarti perlimaan ini ya. I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar, I4 masuk, I5 keluar. Berarti dari gambar ini, ya, ini contoh ya. Dari gambar ini, maka secara rumus matematisnya I1 ditambah I2 akan masuk ya, ditambah I4 sama dengan I3 ditambah I5. Ini contoh gambarnya ya, contoh gambarnya dan cara penyelesaiannya untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, ini harus paham banget untuk hukum Kirchhoff 1 karena ini juga jadi dasar. Yang jadi dasar di hukum Kirchhoff kedua itu nanti ini sama ini. Kemudian untuk apa namanya? Untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum yang kedua. Nah,
Untuk hukum kedua, ini sebenarnya pengembangan dari hukum Ohm. Nah, secara penulisan begini ya, sigma I kali R ditambah sigma, nah ini sama dengan 0. Ini bacanya epsilon ya, epsilon. Apa itu epsilon? Nah, ini namanya GGL. Gaya gerak listrik atau sumber tegangan listrik, tegangan listrik ya, berarti satuannya volt. Sumber tegangannya. Apa bedanya tegangan listrik sama sumber tegangan listrik? Atau gini, apa bedanya beda potensial ya? Beda potensial dengan GGL. Nah, kalau GGL itu sumbernya. Tapi kalau beda potensial itu besaran tegangan yang terukur di dua kaki atau dua titik yang menjepit hambatan, biasanya gitu. Untuk yang beda potensial. Nah, untuk apa namanya? Yang ini ada aturan penting ya. Aturan penting yang harus Bapak-bapak, Ibu-ibu pahami dan sangat perlu dimengerti. Aturan pentingnya apa? Simple sih sebenarnya. Saya tulis gini. GGL itu akan bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau bernilai positif berarti kuat arus masuk ke kutub positif. Bernilai negatif berarti kuat arus masuk ke kutub negatif. Plus, plus, min, min. Nah gitu. Simple. Contoh begini. Contoh penerapan di gambarnya ya. Misalkan nih. Ini kan sumber tegangan listriknya. GGL-nya ya. Ternyata ada arusnya begini. Ini arus. Mau masuk ke sumber tegangan. Berarti ini nanti nilainya positif. Karena dia masuknya ke kutub positif. Yang panjang kan positif ya. Tetapi kalau arusnya itu masuknya ke kutub negatif, nah begini ya. Berarti masuk ke yang